segala kotoran daripada kalian semuanya ahli bait Nabi Muhammad SAW dan mensucikannya sesuci-sucinya, membersihkannya sebersih-bersihnya. Jadi mereka secara langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan mereka semuanya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahibbullah lima yarzuqukum min ni'amih." Ahibbullah lima yarzuqukum min ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kepada kita semuanya, daripada segala nikmat, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita sebutkan. Andai kata sekalipun kita menggunakan pepohonan yang ada di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai penanya, dan kita gunakan air laut sebagai tintanya untuk menulis dan mencapai satu persatu daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, maka masih belum cukup untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian akan menghitung nikmat Allah, maka pasti dari saya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita hidup di tanah Allah, di bumi Allah, dengan rizkinya Allah, dengan nafasnya Allah, dengan kesehatan yang Allah berikan, dengan kemakmuran yang Allah berikan, dengan harta yang Allah berikan, dengan keamanan yang Allah berikan. Semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu billah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah." Kalau kalian merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup jadikan alasan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cintailah keluargaku, cintailah anak keturunanku karena cinta kalian kepadaku. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad meminta kepada kita untuk kita mencintai anak keturunannya, untuk kita mencintai keluarganya. Bohong kalau ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain, "Aku cinta kepada Anda, aku mencintai Anda, sangat cinta sekali, tapi aku tidak cinta dan benci kepada anak-anak Anda." Itu bukan cinta yang sebenarnya. Cinta kepada seseorang pasti akan cinta kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang kita cintai. Cinta kepada seseorang berarti kita akan cinta kepada orang tuanya. Cinta kepada seseorang berarti kita akan cinta kepada apa yang berhubungan dengannya, baik itu warna favoritnya, makanan favoritnya, kendaraan favoritnya, dan lain sebagainya. Itu namanya cinta yang sebenarnya. Maka kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mencintai segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad berarti cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad berarti cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad berarti cinta kepada kitab Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad berarti kita cinta kepada kota kelahiran Nabi Muhammad. Kita cinta juga kepada kota di mana dimakamkan jasad Nabi Muhammad SAW. Cinta segala sesuatu dengan apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka ahlul bait Nabi, mereka anak keturunan Nabi SAW, maka mereka lah yang dimohonkan, mereka lah yang kita diminta oleh Nabi Muhammad untuk
binti Rasulullah SAW. Ini tongkat kakekku Nabi Muhammad SAW. Jadi aku menggunakan tongkat ini untuk mencari keberkahan daripada kakekku Nabi Muhammad SAW. Maka terperangah kaget Imam Abu Hanifah, ternyata tongkat yang di tangannya itu adalah tongkatnya Nabi Muhammad SAW. Maka spontan Imam Abu Hanifah menciumi tongkat tersebut dari ujung sampai ujung, diciumi. Kemudian ditanya oleh Imam Ja'far Shadiq, Anda mencium tongkat ini kenapa? Bukankah Anda yang mengatakan bahwasanya ini adalah tongkat Nabi Muhammad? Maka aku ingin mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW dengan berkat menciumi tongkat ini. Imam Ja'far Shadiq mengatakan kepada muridnya Imam Abu Hanifah, Anda mencari berkah dengan sesuatu yang terpisah dari Nabi Muhammad. Kenapa Anda tidak mencari berkah dari sesuatu yang tidak terpisah, nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Apa maksud Anda, wahai Imam Ja'far Shadiq? Ketahuilah bahwasanya anak keturunan Nabi Muhammad SAW di dalam diri mereka ada darah daging Nabi Muhammad. Di dalam diri mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW dan muntasir. Maka disitulah kemudian Imam Abu Hanifah menciumi Sayyidah Ja'far Shadiq dari kepala sampai ujung kaki. Itulah keberkahan yang sesungguhnya. Maka mereka insyaallah menjadi sebab keberkahan bagi kita semuanya dengan kita mencintai mereka, kita meneladani jalan mereka, dan khususnya bagaimana diumpamakan dan digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masalu ahli baiti kama sali sakinatun man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharib. Perumpamaan dan gambaran daripada keluargaku ini seperti perumpamaan bahtera Nabi Allah Nuh yang di saat itu terjadi banjir di dunia. Tidak ada yang selamat di saat itu daripada banjir dunia kecuali yang ada di bahtera Nabi Allah. Bahkan gunung-gunung yang tinggi dan kokoh pun tenggelam dengan banjir yang ada dan terjadi saat itu. Maka disitulah diumpamakan Nabi Muhammad SAW mengumpamakan anak keturunannya, keluarganya dengan bahtera Nabi Allah. Barang siapa yang naik di atas bahtera Nabi Allah Nuh dia akan selamat. Barang siapa yang tertinggal dari bahtera Nabi Allah Nuh dia akan celaka. Maka begitulah perumpamaan daripada keluargaku. Barang siapa yang ada bersama mereka, di jalannya mereka dan ikut bersama mereka, maka insyaallah dia akan selamat. Tapi barang siapa yang menjauh dari mereka, menjauh dari keluarga Nabi Muhammad SAW, maka dia akan celaka. Semoga kita termasuk yang berada di jalannya para habaib, di jalannya para anak cucu Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati juga para ulama yang tidak lain mereka adalah pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al-ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak ada yang meninggalkan warisan. Tidak ada ceritanya Nabi Allah Ibrahim meninggalkan warisan mobil, Nabi Allah Musa meninggalkan warisan uang. Para nabi tidak meninggalkan warisan, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan warisan kepada siapapun di antara putra putri Nabi Muhammad. Tidak meninggalkan warisan untuk Sayyidah Fatimah, tidak meninggalkan warisan untuk Ummu Kulsum, Sayyidatuna Ummu Kulsum, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ruqayyah, dan kemudian tidak meninggalkan warisan juga untuk Sayyidina Abdullah, Sayyidina Qasim, Sayyidina Tahir, yang mereka semua putra putri Nabi SAW. Tidak sedikit pun di antara mereka mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Walaupun Sayyidah Fatimah yang hanya satu-satunya yang tersisa ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, tapi Sayyidah Fatimah pun tidak mendapatkan warisan daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq meriwayatkan hadis, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan dunia, tidak meninggalkan warisan harta, tidak meninggalkan warisan rumah, tapi yang ditinggalkan oleh para nabi adalah warisan ilmu. Jadi warisan ilmu itulah warisannya Nabi Muhammad. Kalau warisan harta itu warisan Fir'aun, warisan Qarun. Maka warisannya Nabi Muhammad SAW adalah warisan ilmu. Maka para ulama itulah mereka yang mendapatkan bagian yang banyak daripada warisannya Nabi Muhammad SAW. Yang juga banyak daripada ulama yang hadir bersama kita, yang terutama yang mulia, yang kami cintai dan kami hormati, guru besar kami, yang Ustaz Fa'ilmu bin Abdullah. Semoga kami masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan dengan memandang beliau selalu, kemuliaan dengan mencium tangan beliau, kemuliaan duduk bersama beliau, kemuliaan terus belajar dengan beliau, dengan panjang umurnya beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang
para hadirin, para hadirat yang telah suci, yang telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis maulid dan majelis haul di siang hari ini. Semoga apa yang sudah kalian berikan kepada atau apa yang kalian luangkan daripada waktu kalian, yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah tidak akan menyia-nyiakan. Insyaallah yang hadir di sini pulang ke rumah dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini insyaallah yang punya hajatnya dunia wal akhirah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir insyaallah disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka dijadikan oleh Allah keturunannya menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Yang mendapatkan kesulitan dalam rezekinya, Allah mudahkan insyaallah rezekinya, dan semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya keberkahan dalam umur kita, dan sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini sebagaimana dikatakan oleh MC tadi, Ustaz Zainul Alam sekaligus tadi perwakilan dari Al-Hasaniyah, dan beliau juga mengatakan bahwasanya siang hari ini panas. Memang benar, kita melihat Masya Allah banyak yang kipasnya bergerak-bergerak, dan juga alhamdulillah ya kita masih insya Allah masih tenang, dan insya Allah masih bisa sabar sejenak, sabar sedikit, tapi kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka tahu apa yang ada di dalam majelis ini, orang-orang yang sibuk di suku, orang-orang yang sibuk di pasar, orang-orang yang sibuk di kantor, bahkan para pejabat-pejabat, para raja sekalipun akan berebutan untuk menghadiri majelis ini. Mereka akan berebutan, bahkan kalau misalnya tidak bisa hadir semuanya, kecuali yang menang duel, mereka akan berduel demi untuk menghadiri dan mendapatkan fadilah daripada menghadiri majelis seperti ini. Tapi mereka tidak mengetahui dan tidak merasakan hakikat daripada majelis yang kita hadiri ini. Kita sekarang panas, tapi tidak ada artinya dengan panasnya nanti hari kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati syai'un adzim, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballah syadid. Ketahuilah nanti di hari kiamat akan terjadi goncangan yang dahsyat. Goncangan yang dahsyat ini akan membuat para wanita yang sedang hamil keguguran, akan membuat para ibu yang sedang menyusui bayinya akan membuat lalai daripada bayinya. Bahkan bayinya pun akan digunakan sebagai pijakan kakinya demi menyelamatkan daripada banjir keringat manusia ini. Karena terjadi keringat manusia yang luar biasa, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di saat itu. Bahkan antara manusia dengan matahari hanya 1 mil jaraknya. Ada yang mengatakan 1 mil itu sekitar 1,5 kilo, ada yang mengatakan 1 mil itu hanya berjarak sedikit, seperti kita menggunakan celah dengan mengambil celah di dalam wadahnya dengan menggunakan alat besi, itu mil bahasa Arabnya. Jadi hanya sedikit jarak antara kita dengan matahari yang terjadi di hari kiamat. Maka tidak heran kegentingan terjadi, di situ kegelisahan, dan di situ kebanjiran. Terjadi banjirnya banjir keringat, bukan banjir air lagi. Dan disitulah bahkan orang-orang kafir mereka merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihna walau ilan nar, alaihna walau ilan nar, ya Allah selamatkan dari keadaan ini, walaupun kami dipindah ke neraka sekalipun tidak masalah, yang penting jangan kami diteruskan dalam keadaan seperti ini. Karena dasarnya hari ini mereka tidak sadar di neraka azab Allah Subhanahu wa taala lebih pedih, lebih keras, lebih genting daripada yang mereka hadapi di hari kiamat. Itulah di saat itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang hanya bisa mengucapkan analah, yang lain setiap Nabi akan mengatakan nafsi. Nabi Adam mengatakan nafsi. Apa artinya nafsi? Aku hanya bisa menyelamatkan diriku, aku hanya bisa memikirkan diriku. Nabi Nuh juga demikian, Nabi Ibrahim pun juga demikian, Nabi Musa pun juga demikian, Nabi Isa pun juga demikian. Mereka nabi-nabi yang menjadi ulul azmi, nabi-nabi terbaik, apalagi nabi-nabi yang